Kita beralih ke informasi lain, Ustadz. Pria yang jadi tersangka pembunuh ibu mertua dan adik iparnya di Kendal, Jawa Tengah diringkus polisi di tempat persembunyiannya. Setelah menghabisi korban, jasad keduanya disembunyikan di dalam kamar mandi. Polres Kendal meringkus seorang pria berinisial AR yang diduga membunuh ibu mertua dan kakak iparnya. Tersangka ditembak kakinya saat penangkapan di tempat persembunyiannya di Cirebon, Jawa Barat. Pembunuhan terjadi pada 10 Mei 2021 di Desa Bangunsari, Kendal, Jawa Tengah. Tersangka sakit hati karena dimarahi oleh ibu mertuanya dan disuruh menceraikan istrinya. Korban memarahi sang menantu lantaran telah menjual sepeda motor keponakannya tanpa izin. Wanita berusia 65 tahun itu diserang dengan sebilah pisau dapur. Sementara itu adik ipar tersangka turut dihabisi karena melihat pembunuhan itu. Jasad kedua korban ditemukan di dalam kamar mandi dalam kondisi berlumuran darah. Jadi memang pada saat dia menyampaikan bahwa dia menggadaikan sepeda motor cucu daripada ibu mertuanya marah, terus diharapkan dia menceraikan istrinya, dan di situ dia kalah. Atas perbuatannya, tersangka terancam sanksi maksimal 15 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kendal, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, akibat dipenuhi emosi sehingga gelap mata dan akhirnya nekat melakukan hal-hal yang keji. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ustadz tentang hubungan kekerabatan antara mertua dan juga menantu. Dalam hal ini apakah hubungan yang terjadi akibat pernikahan ini dapat dikatakan seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya, Ustadz? Ya Mbak Pratiwi, ketika seseorang menikah, ia tidak hanya menikah dengan suaminya, ia tidak hanya menikah dengan istrinya. Tapi ia diikat oleh Allah dengan ikatan keluarga yang lebih besar, yaitu dengan orang tuanya, dengan orang tua suami atau istrinya, kita katakan mertua, demikian juga dengan adiknya, dengan seluruhnya. Dan begitulah Islam mengajarkan kita bahwa pernikahan itu tidak hanya kita menikah dengan seseorang, tapi sesungguhnya kita sudah memperluas ikatan silaturahmi dan ikatan kekerabatan. Maka mertua itu sesungguhnya secara hukum sama dengan orang tua kita. Menantu secara hukum sama dengan anak kita. Kewajibannya sama dengan kita juga berbakti kepada orang tua, kita pula wajib berbakti kepada mertua. Demikian orang tua dan mertua tidak menganggap ini menantu lagi karena sudah diikat dengan ikatan yang disebut dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh, ikatan yang teguh. Maka menantu adalah anaknya, seperti layaknya ia ada kandungnya. Untuk itu para ulama mengatakan hubungan kekerabatan antara mertua dan menantu sama dengan hubungan seorang orang tua dengan anaknya. Tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti juga ada hak-hak yang lain. Hak ia tetap berbuat baik, hak ia tetap berbakti, bahkan inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, kepada siapa engkau berbakti? Maka Nabi mengatakan kepada ibumu. Kemudian setelah itu kepada siapa? Kepada ayahmu. Setelah itu kepada siapa? Kepada mertuamu. Setelah itu kepada siapa? Kepada saudaramu. Seterusnya sampai disebutkan seluruh orang-orang yang dekat dengan kita. Maka insya Allah berbuat baik kepada mertua atau menantu adalah sama dengan kita berbuat baik kepada orang tua kita sendiri dan kepada anak kandung sendiri. Orang lain saja wajib kita berbuat baik kepadanya. Ini manusia biasa yang belum diikat dengan ikatan pernikahan. Bagaimana kalau itu adalah mertua kita, itu adalah menantu kita. Kalau terjadi masalah tentu dapat diselesaikan secara baik, secara damai, dan insya Allah kalau kita memandang dan berkeyakinan mertua dan menantu, mertua adalah orang tua kita, menantu adalah anak kita, maka kita lebih bijak lagi, bersikap lebih baik lagi, menjalankan kekerabatan atau hubungan dengan mereka, insya Allah. Iya Ustadz, tapi saya menerima ada pertanyaan dari netizen ya Ustadz tentang curhatan. Jadi kadang tuh kalau suka sama mertua tuh suka canggung gitu, suka segan gitu. Nah untuk ice breakingnya gimana ya Ustadz ya supaya kita tuh nggak canggung lagi, benar-benar menganggap bahwa beliau adalah orang tua kita. Kan kalau kita masih belum menikah dulu ya mungkin bawain martabak selesai gitu ya Ustadz ya. Tapi kan kalau udah menikah kan bawain martabak mulu, ntar gimana gitu Ustadz?
Ya, memang manusia ya jika kemudian diikat dengan ikatan tertentu, ia masih ingat ikatan yang lama. Ah, dia kan ya dulu adalah calon mertua saya. Sekarang sudah menjadi mertua kita dan sudah menjadi orang tua kita. Kenapa? Karena Allah juga sudah mengharamkan kita menikahinya. Berarti statusnya sama dengan status orang tua kita. Dia menjadi mahram. Nah, mahram kan haram untuk dinikahi. Mertua kita, menantu itu mahram, haram untuk dinikahi. Kalau demikian berarti hubungannya sama dengan hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak. Memang kekakuan itu ya bisa dinetralisir, tentu bisa dicairkan. Dengan kita selalu berkunjung, bertanya apa sih sebetulnya yang diinginkan dulu kan. Ketika belum menjadi mertua, sepertinya martabak itu cocok. Nah, setelah jadi mertua, jangan-jangan ya ganti lagi, jangan martabak lagi, kita bisa nanya. Ya seperti kita dengan ibu, dengan ayah kan kita bebas tanyanya. Ya bisa maaf gitu ya, kita datang secara khusus ya, mah atau ayah, ini dahulu itu aku bawa martabak. Sepertinya mama suka banget, tapi mungkin sekarang mama punya keinginan yang lain. Kan boleh, komunikasinya juga bebas. Karena sudah terbuka dan kita sudah diikat dengan ikatan yang suci di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya suami dan istri yang diikat, tapi seluruh keluarga besarnya adalah diikat dengan pernikahan yang suci tadi, insya Allah. Satu lagi dong Ustadz, kalau misalnya kayak kemarin nih kan lebaranan gitu ya Ustadz ya, terus misalnya kita ada sedikit rezeki untuk ngasih THR gitu, bisa nggak sih Ustadz kita membeda-bedakan? Sebenarnya membeda-bedakan dalam arti gini, oh kalau misalnya orang tua saya punya kebutuhannya kayaknya untuk sekarang masih lebih besar gitu, jadi coba saya kasihnya lebih, tapi kalau untuk mertua kayaknya mertua kebutuhannya udah tinggal sedikit, jadi kayak saya kasihnya juga nggak sebanyak dengan orang tua saya gitu. Itu gimana ya Ustadz ya tentang membeda-bedakan porsi terhadap orang tua dan juga mertua? Saya setuju Mbak Pratiwi. Pembedaannya karena alasan kebutuhan. Bukan alasan dia mertua, dia orang tua. Bukan alasan dia anak, dia menantu. Tapi pembedanya adalah berdasarkan prioritas kebutuhan. Oh, saya lihat orang tua, alhamdulillah, insya Allah ya kebutuhannya sedikit misalnya. Sedangkan mertua kebutuhannya lebih banyak. Atau sebaliknya pula, misalnya orang tua ini sepertinya mertua sudah memadai gitu ya, alhamdulillah, sedangkan orang tua lebih membutuhkan. Jadi kalau yang dijadikan pertimbangan adalah kebutuhan, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah ini kan mertua, ini bukan orang tua. Berarti kita sudah memposisikan mertua kita bukan orang tua kita. Padahal tuntunan Nabi, mertua kita adalah insya Allah orang tua kita. Alhamdulillah, cerah sudah Ustadz, menambah hasanah.